Assalamualaikum, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hengki Mahesa, Muhammad Haktapit, Adelia, Atika. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya pimpin doanya, Nak. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini belajar tentang tema 5 kewirausahaan, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Di sini kalian buka buku kalian pada halaman 1, yaitu tentang sejarah negara ASEAN ya. Ya, di situ ayo membaca. Ada yang tahu tidak peran posisi Indonesia dalam negara ASEAN? Nah, dan ada yang tahu tidak bagaimana posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Nah, kalau belum paham, silakan kalian baca terlebih dahulu dari halaman 1 sampai halaman 3. Nah, dilanjutkan pada halaman 5. Yaitu ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Negara-negara yang bergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing. Baik itu dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Itu memiliki ciri khas dan potensi masing-masing dari setiap negara. Nah, di sini pada halaman 3 sampai 4 itu ada soal, kalian jawab. Setelah kalian jawab, nanti Ibu koreksi dan kumpulkan ya di meja Ibu. Nah, kita lanjutkan yaitu ayo membaca. Ayo membaca. Di sini pada halaman 7, halaman 7. Di buku kalian pada halaman 6, ayo membaca. Di sini ada yang pernah tahu tidak tentang magnet atau ada yang pernah melihat magnet? Iya, betul. Magnet itu yang sering menempel atau benda yang menempel. Magnet itu adalah suatu benda yang dapat tarik-menarik dengan benda lainnya seperti benda logam. Magnet juga biasanya dibuat terkadang untuk mainan kulkas, mainan anak-anak, baik itu dari angka, huruf, itu dapat dibuat untuk mainan anak-anak, ya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media, yaitu tentang magnet, ya. Di sini Ibu menyiapkan ada beberapa jenis magnet. Yang pertama yaitu ini adalah magnet batang. Ini adalah sumbu S atau short, yang ini adalah sumbu U atau short. Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ayo membaca. Kalian buka buku kalian pada halaman 6. Di sini ada yang pernah melihat magnet belum? Iya, betul. Magnet itu adalah benda yang menempel seperti di mainan kulkas, seperti di huruf abjad atau mainan anak-anak yang dapat melatih dan untuk belajar seperti huruf abjad. Angka itu bisa dibuat dengan ada yang terbuat dari magnet yang dapat menempel supaya anak tersebut bisa menempelkan huruf-huruf yang ia pegang. Betul. Nah,
Magnet di sini ada beberapa jenis. Nah, di sini Ibu sudah membuat media tentang magnet, yaitu ada magnet batang, ada magnet jarum, dan ada magnet ladam. Nah, di sini ada simbol U dan simbol S. Apakah itu namanya simbol tersebut? Simbol tersebut disebut dengan kutub. Ya, simbol ini disebut dengan kutub. Ada kutub selatan dan kutub utara. Jika magnet ini kita gesekkan, tidak berlawanan arahnya, dia akan bertolakan, tidak akan menempel. Tetapi kalau salah satunya kita balik dan kita temukan dia tidak berlawanan, dia akan menempel. Nah, seperti ini ya. Seperti kutub U dan kutub S kita tempelkan, dia akan menempel. Nah, sebaliknya jika kutub U dan kutub U kita tempelkan, dia akan bertolakan, dia tidak akan menempel. Nah, di sini kita juga bisa membuat magnet buatan. Seperti apa Bu magnet buatannya? Nah, kita buat magnet buatan tersebut, kita harus menyiapkan paku, magnet asli, dan jarum. Nah, kita bisa membuatnya dengan 3 alat tersebut. Nah, kita bisa membuatnya seperti kita ambil contoh. Kita ambil magnet dan ini paku, kita gesekkan dengan satu arah. Paku tersebut akan menjadi magnet. Kenapa bisa menjadi magnet, Bu? Ya, karena paku tersebut mendapatkan energi antara yang telah kita gesekkan. Jadi energi magnet tersebut akan pindah ke dalam paku. Jadi paku tersebut bisa menjadi magnet tetapi sementara. Jika kita tempelkan jarum, maka paku tersebut dengan jarum akan menempel. Nah, kalian buat terlebih dahulu membentuk kelompok untuk membuat magnetnya ya. Setelah kalian selesai membuat magnet, kalian presentasikan di depan untuk menjelaskan apa yang sudah kalian buat dan bagaimana cara kalian membuatkan magnetnya. Apakah sudah jelas? Ya, Ibu rasa sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke ayo berdiskusi. Kalian buka buku kalian pada halaman 10. Nah, di sini ada yang pernah melihat formulir atau yang sudah membuat formulir. Nah, kalau kalian sudah pernah membuat formulir, Nah, baiklah, kita lanjutkan ke ayo berdiskusi. Kalian buka buku kalian pada halaman 10. Di sini apakah ada yang tahu tentang apa itu formulir? Formulir adalah suatu lembaran yang harus diisi ketika kita mendaftarkan. Seperti kita mendaftar ke rumah sakit, mendaftar sekolah, dan mendaftar lomba ataupun mendaftar lain sebagainya. Nah, formulir itu terdiri dari identitas diri. Identitas diri kita yaitu ada nama, umur, kelas, alamat, dan nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah. Itu jika kita untuk mengisi formulir pendaftaran lomba. Nah, di sini ada beberapa jenis formulir. Bisa kalian buka pada halaman 11 sampai halaman 12. Di situ ada beberapa jenis formulir. Ini ya. Di sini ada beberapa jenis formulir. Formulirnya yaitu ada formulir lomba cerdas cermat. Ini contohnya, kegiatan ekstrakurikuler,
Itu sebagai contoh formulir. Dapat kalian buka pada halaman 11 dan 12. Nah, setelah itu kalian buat formulir secara berkelompok. Nanti ibu akan memeriksa dan akan berkeliling untuk memantau apakah kalian sudah paham tentang formulir atau belum. Nanti ibu akan bantu. Ya, sekarang kalian buat kelompok terlebih dahulu, dan untuk membuat kelompok tersebut kalian mau pilih sendiri atau ibu yang pilih? Ya, pilih sendiri ya. Ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Terdiri dari 5 orang. Kalian buat kelompok. Setelah itu kalian pilih ingin membuat jenis formulir apa. Di sini ada formulir lomba cerdas cermat, kegiatan ekstrakurikuler. Kalian pilih salah satu dan kalian buat formulir tersebut. Nah, di sini kita lanjutkan lagi ke halaman 11, yaitu ayo membaca. Formulir itu memiliki macam-macam dan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti formulir kesehatan, untuk mendaftarkan kesehatan ke rumah sakit itu memiliki fungsinya masing-masing, yaitu memiliki fungsi untuk kita mendaftar ke rumah sakit. Nah, seperti untuk berobat itu kan formulirnya tersendiri. Sedangkan ada juga formulir untuk kita mengikuti ekstrakurikuler, itu sendiri juga. Ada juga untuk mengikuti lomba, itu tersendiri juga. Jadi di sini setiap formulir itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, mungkin cukup jelas tentang formulir. Kalian kerjakan tugasnya ya, yang ada pada buku. Nah, pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu tentang negara ASEAN, tentang magnet, tentang formulir. Nah, jadi negara ASEAN itu memiliki peran dan posisi masing-masing dari setiap negaranya. Dan untuk magnet juga memiliki kegunaan masing-masing dan memiliki macam-macam magnet. Ada beberapa macam magnet. Nah, untuk formulir juga memiliki peran dan fungsi masing-masing, seperti formulir pendaftaran sakit di rumah sakit, pendaftaran ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Jadi, formulir tersebut memiliki peran dan posisi yang sangat diperlukan untuk masing-masing. Nah, ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Silakan buka halaman 4, 8, dan 13. Kalian kerjakan. Kita kumpul pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran pada minggu depan kita akan melanjutkan ke tema 2, yaitu kita akan lanjutkan ke tema 2. Ke subtema 2, mohon maaf Pak. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan di subtema 2, yaitu usaha di sekitarku. Nah, untuk minggu depan kalian pelajari terlebih dahulu ya, agar kalian lebih paham. Dan mungkin pelajaran ini cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan pimpin doanya, Nak. Ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya di jalan.